Bes, kalau lo tiba-tiba sadar, ternyata semalaman lo ngobrol, ketawa, dan makan bareng sama orang yang udah meninggal 2 jam sebelumnya, lo percaya nggak? Hah? Gak mungkin sih, emang ada? Ya, karena itu emang beneran gue alami. Cerita ini tentang sahabat gue kan, yang datang itu cuman kayaknya sih untuk pamit aja. Hah? Gimana? Lu seriusan? Awalnya juga gue mikir kalau gue ini lagi halu, tapi ternyata memang ini terjadi di gue sendiri dengan sahabat gue yang namanya Bimo. Oke. Siapa Bimo? Dia itu sahabat lama gue. Jadi ceritanya itu awal mulanya pas Ramadan, itu sekitar tahun 2020-an atau sesudah pandemi Covid. Gue nggak inget sih tanggal pastinya, tapi sore itu sekitar jam 3 Bimo ngechat. Dia ngajak ketemuan. Enggak, dia ngechatnya itu kayak gini. Yo, lu di rumah, gue pengen main, kata dia gitu. Terus gue jawab kan, oh iya Mo, sini aja main, udah lama nggak kesini gitu. Itu sekitar jam 5 sorean memang dia nyampe ke rumah gue. Kalian ngobrolin apa aja? Iya ngobrol, ketawa-ketawa biasa, gitaran, terus masak mie buat buka puasa bareng, cerita-cerita masa lalu, ya biasalah, karena kan kita udah jarang ketemu. Seru sih. Tapi ini kan cerita horor. Mana horornya? Nah, itu dia. Malam itu berjalan gitu aja kan, kita ngobrol terus sampai subuh. Terus kita bahkan sampai sahur bareng, kayak dia nggak pengen pulang aja dari rumah gue. Lu ngobrol lama-lama gak disuruh nginep? Ya gue sampai bilang kan, pas udah subuhnya itu kayak bilang gini, udah Bim tidur sini aja, udah subuh juga. Nah tapi dia nolak kan, nggak bisa Yol katanya, soalnya nanti gue dicariin sama nyokap gue. Oke, terus? Gue masuk kamar kan, karena memang dia mau izin pulang. Ya otomatis gue ambilin lah bajunya yang ketinggalan. Tapi pas gue balik ke ruang depan, itu udah nggak ada. Motornya juga udah nggak ada. Terus lu kejar dong? Iya, gue lari ke pagar depan kan. Memang sih jaraknya lumayan jauh. Pas nyampe depan itu ada tetangga gue kan, memang lagi nongkrong, lagi sahur. Terus gue tanya tuh temen gue yang kita samirin aja namanya Hilman, lo ya temen gue nggak naik motor man? Terus dia bilang gini, Hah? Gak ada siapa-siapa perasaannya yang keluar dari rumah lu? Emang lu lagi nyari siapa? nah terus mereka bilang kan memang dari tadi gue sendirian gitu. Bahkan katanya mereka ngelihat gue itu ketawa-ketawa sendiri sambil megang HP. Waduh, kok gue mulai merinding ya? Tapi lu gak ngerasa ganjil apa pas lagi ngobrol sama dia? Gue nggak sadar karena memang itu kayak beneran terjadi seperti biasa aja gue ngobrol gitu loh. Ya pas temen-temen gue bilang seperti itu ya gue langsung diem. Gak mungkin gitu loh gue ngerasanya, karena memang si Bimo beneran ada. Terus kita juga kan lagi gitaran, terus juga kita juga masak mie, ngobrol, semua kayak nyata. Bahkan gue sentuh-sentuhan kok sama dia, maksudnya kayak yang gue toel-toelan juga, memang dia ada. Tapi pas Bimo balik, lu gak ada pikiran aneh gitu? Mikir aneh sih enggak, cuman gue kaget di jam 8 pagi gue dapat telepon dari nomor yang gak dikenal. Ternyata itu dari polisi. Hah? Polisi? Mau ngapain? Jadi mereka tanya, Boyola kenal dengan Bapak Bimo? Ya gue jawab, oh iya Bapak, saya kenal dengan Bapak Bimo. Terus dia bilang kan, Bimo meninggal sore kemarin, ketabrak truk, terseret, meninggal di tempat, dan kepalanya hancur karena terlindas oleh ban mobil truk. Wait, bukannya ketemu Bimo itu jam 5 sore ya? Nah itu dia, gak masuk akal kan. Gue buka puasa sama dia, ngobrol sampai subuh, tapi katanya dia udah meninggal 2 jam sebelum itu. Jadi berarti kalau dia datang ke rumah gue jam 5 sore, dia kecelakaan di jam 3 sorean. Sedangkan jam 3 sore itu dia ada ngechat gue mau datang ke rumah gue. Terus yang semalaman sama lo siapa?
Gue nggak tahu. Dan makin serem lagi, tetangga gue bilang kalau gue emang ngobrol sendirian, nggak ada yang lihat Bimo sama sekali. Di rumah lu kan ada CCTV tuh. Lu cek nggak? Ya belum sih sampai sekarang karena gue takut lihat rekamannya. Cuma gue sendiri duduk dari maghrib sampai subuh gitu loh. Tapi lu yakin itu bukan halu? Terlalu nyata disebut halus sih. Gue masih megang bajunya sampai sekarang loh tapi. Emang bisa ya hantu pamitan? Ya begitu mungkin. Gue percaya sih orang yang sayang banget sama kita bisa datang walau cuma buat pamit terakhir. Tapi ya itu, kadang kita nggak siap karena mereka udah nggak ada di dunia yang sama. Kalau kalian percaya nggak hantu bisa pamitan? Atau kalian punya pengalaman yang serupa kayak gue? Kalau kalian punya cerita yang kayak gini juga, kirim ke gue ya. Mungkin nanti kita bisa bagi cerita di episode selanjutnya. Dan jangan lupa kunci pintu.